Fitri. Ya, halo Mas Hadi. Bagaimana Mbak Fitri, ada apa? Ya, ini ganggu nggak nih waktunya Mas Hadi siang-siang seperti ini? Ya, enggak apa sih. Ini juga lagi santai, enggak apa-apa. Bagaimana, ada masalah apa ini? Ya, ini saya lagi galau aja. Ini mau diskusi sebentar. Kayaknya saya perlu di coaching deh ini. Apa ya? Sebentar aja deh. Enggak apa-apa, Mbak. Pembelajaran di kelas saya itu bingung gitu. Mau ngapain? Iya, apa tujuannya coba saya kalau boleh tahu? Gini, ini kan udah masuk ini ya, udah masuk pertengahan semester kan, udah lewat Iya, gitu. Nah, terus tahu sendiri kan sekarang saya itu ngajarnya di kelas 4. Terus oke. saya bingung mau apa namanya? Kan pakai kurikulumnya Merdeka. Mau bikin proyeknya itu masih bingung gitu, mau pilih yang bagaimana. Itu sih. Coba kita teliti dulu, kira-kira di kelasnya Bu Fitri itu ada apa aja yang bisa ditonjolkan, itu apa aja kalau boleh tahu? Kalau di kelas saya itu kebetulan anak-anak itu ini Pak, suka dengan musik gitu. Anak-anak tuh suka, sebagian ada yang suka musik, sebagian ada yang suka dengan menggambar, melukis seperti itu. Nah, saya itu bingung ketika kan karena ini ya separuh-separuh gitu. Separuh ada yang suka nyanyi, separuh ada yang suka menggambar. Saya bingung mau menentukan proyeknya itu yang mana dulu atau mau digabung. Kalau digabung itu seperti apa gitu. Oh gitu. Sekarang kalau boleh tahu, kira-kira kekuatan apa yang ingin dicapai ya Mbak? Yang ingin saya capai sih, saya ingin menampilkan apa ya, sesuatu yang lain gitu untuk kelas saya. Tapi juga yang tidak jauh dari kesukaan anak-anak. Oh gitu. Kayak Kira-kira ada hambatan atau gangguan gitu enggak sih untuk meraih tujuan yang tadi Mbak itu sampaikan? Banyak sih hambatan, terutama dari anak-anak kan. Saya harus menyamakan kesukaan mereka gitu. Kadang saya mau bikin proyek seperti ini yang lebih banyak ke seni musik. Ternyata yang anak-anak yang suka menggambar itu protes gitu. Kenapa harus lebih banyak yang seni musik? Kenapa tidak lebih banyak yang gambar? Gitu. Saya jadinya tuh bingung gitu. Terus kalau seperti ini biar adil gitu, itu bagaimana gitu. Kira-kira apa solusinya dari Mbak Fitri sendiri, itu kira-kira apa dari hambatan yang tadi? Kalau solusi sih saya ya ini mungkin buah pikiran aja sih. Saya baru berangan-angan gitu. Kalau seandainya anak-anak itu saya beri proyek yang berisi keduanya. Jadi saya itu pengen mereka itu menampilkan sebuah nyanyian, tetapi juga ada gambar-gambarnya juga gitu. Kira-kira kegiatan apa ya yang bisa saya lakukan? Saya itu bingungnya itu mau kegiatannya itu mau apa yang bisa menampilkan menyanyi juga menggambar itu. Adik, oh iya, kan tadi rencananya Mbak Fitri itu kan ingin membuat suatu proyek di mana proyek tersebut ada nyanyinya, ada gambarnya seperti itu. Kira-kira itu jangka waktunya bagaimana ya Mbak? Untuk jangka waktunya sih masih lumayan lama ya, masih 3 bulanan lah, masih agak lama gitu untuk mempersiapkan tuh, artinya masih kayaknya masih sempat gitu. Cuma kalau dari awal saya tidak tahu apa yang mau saya lakukan kan, saya itu bingung gitu. Yang mau saya kerjain tuh apa dulu gitu. Yang mau saya gabungkan apa. Gimana ya Coach?
Bisa nggak sih kalau seandainya saya itu membuat sebuah drama musikal mungkin yang di dalamnya nanti anak-anak bermain peran, ada nyanyiannya juga, kemudian menampilkan kostum-kostum dari dari karya anak sendiri gitu, dari mereka yang suka menggambar tadi mungkin bisa menampilkan ini nih, suatu bentuk kostumnya melalui. Iya benar. Jadi gini Mbak Fitri, ini kan waktunya untuk itu kan masih lama. Nah, jadi kita bisa rencanakan terlebih dahulu. Ya rencanakan terlebih dahulu. Apalagi di kelasnya Mbak Fitri tadi ada anak yang hobi nyanyi, ada anak yang hobinya itu yang gambar-gambar. Bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang serupa seperti itu. Terus untuk kira-kira misal ada gangguan itu Mbak Fitri sudah memikirkan itu belum ya? Sudah sih, sudah. Saya sudah sempat membayangkan juga, berangan-angan juga kalau seperti itu pasti hambatannya juga akan lumayan banyak gitu, terutama pada pemilihan anak-anak itu. Gimana Pak? Gangguannya kira-kira apa Mbak Fitri? Gangguannya begini. Kira-kira ya gangguannya kalau saya kira itu mungkin anak yang suka bernyanyi itu akan lebih mudah tampil karena setiap ada pembelajaran seni budaya, anak yang menonjol dalam bernyanyi itu pasti pede untuk untuk tampil di depan umum. Tapi ketika anak-anak yang suka menggambar itu, mereka itu kalau disuruh menyanyi kadang itu tidak pede untuk berada di depan teman-teman. Nah, itu menyelaraskan atau menyatukan si anak-anak itu supaya tampil PD-nya dulu itu, mungkin itu yang menjadi hambatan saya. Iya, kira-kira dari gangguan yang tadi sudah disampaikan itu antisipasinya bagaimana Mbak? Biar kita bisa gangguan-gangguan tersebut biar tidak mengganggu kegiatan yang akan Mbak Fitri lakukan gitu. Sudah ada belum? Sudah sih, cuma saya kurang yakin aja Pak Hadi. Saya takutnya kalau tidak sesuai dengan harapan saya gitu. Sebenarnya kita bisa mengantisipasi apabila kita mempunyai masalah yang akan kita capai, kita sudah pikirkan terlebih dahulu antisipasinya sehingga nanti dari gangguan-gangguan tersebut bisa kita minimalisir sehingga kegiatan yang akan dibuat oleh Mbak Fitri itu dapat berjalan dengan baik. Seperti itu Mbak Fitri. Coba Mbak Fitri, komitmen Mbak Fitri tentang aksi Mbak Fitri tadi terkait dengan kegiatan-kegiatan anak terkait dengan proyek itu bagaimana? Apakah Mbak Fitri juga berkomitmen tinggi gitu kan? Komitmen tinggi untuk mengadakan suatu kegiatan tersebut gitu. Iya, saya pengen sekali mengadakan sudah komit gitu. Udah pengen sekali anak-anak itu tampil gitu. Karena kan sebagai bentuk ini ya, memunculkan kreativitas anak gitu. Saya pengennya nggak hanya pembelajaran melulu di dalam kelas kan, pastinya kalau proyek itu mungkin nanti kita akan tahu itu lebih menonjolnya kemana gitu. Nah saya itu pengen sekali gitu proyek ini tuh bisa terlaksana 3 bulan kemudian, dan hasilnya pun saya pengennya juga memuaskan gitu, bukan untuk saya saja tapi juga untuk anak-anak, untuk sekolah saya. Iya. Nah, namanya proyek ini kan ibaratnya kegiatannya besar ya Mbak Fitri ya. Nah, kira-kira Mbak Fitri itu ada enggak yang dapat membantu Mbak Fitri untuk menjalin komitmen ini gitu? Ada sih, guru-guru di sekolah itu mau sih sebenarnya membantu untuk kegiatan ini. Kemarin juga saya sudah konsultasi juga ke kepala sekolah gitu terkait dengan proyek ini. Kemudian kepala sekolah menyarankan kepada saya silahkan dengan teman-teman gitu untuk saling bersama membantu supaya proyeknya itu bisa terlaksana
Nah, tapi begini Pak, untuk menghandle anak-anak itu teman-teman lebih mempercayakan ke saya karena saya sebagai wali kelasnya, sedangkan teman-teman itu hanya membantu seperti itu. Nah, saya bingungnya itu untuk handle anak-anak tadi itu. Nah, jadi tadi yang disampaikan oleh Mbak Fitri itu sudah ibaratnya sudah memiliki komunitas praktisi ya Mbak ya di sekolahan ya. Nah, itu kita bisa manfaatkan untuk menjalin komitmen. Jadi jaga yang sudah dikomitmenkan oleh Mbak Fitri terkait dengan kegiatan yang akan Mbak Fitri lakukan. Sebenarnya Mbak Fitri itu sudah mempunyai gambaran, sudah membuat angan-angan apa sih yang nantinya akan membuat kegiatan saya ini menjadi ada kendalanya, kan seperti Mbak Fitri sudah menganalisa berbagai sesuatunya. Mbak Fitri sudah menemukan kira-kira kendala yang nanti akan menghalangi kegiatan Mbak Fitri, dan Mbak Fitri sudah mempunyai cara atau treatment bagaimana Mbak Fitri itu dapat menyelesaikan gangguan-gangguan tersebut. Nah, jadi kita hanya bisa berkomitmen tentang apa yang akan Mbak Fitri lakukan terkait dengan kegiatan Mbak Fitri. Apabila Mbak Fitri itu juga sudah mempunyai komunitas praktisi di sekolahan, itu juga akan memudahkan Mbak Fitri. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira Mbak Fitri, tindak lanjut dari kegiatan ini tuh apa Mbak Fitri tadi? Apakah Mbak Fitri sudah mempunyai gambaran gitu kan? Ya, tindak lanjutnya ya gambarannya bagaimana Mbak Fitri? Ya, gambarannya begini Pak Mas Hadi. Saya tuh gini aja ya, saya meminta salah satu teman saya satu sekolah, kan kebetulan ada yang memang menguasai dalam hal proyek itu, cuma kadang saya nggak enak karena kegiatan beliau itu padat sekali. Tapi akan saya coba sih, saya coba gandeng gitu untuk sama-sama menghandle si anak-anak ini tadi untuk lebih bisa biar bisa klop gitu antara yang menyanyi dan yang suka menggambar tadi, sehingga nanti mereka akan timbul kepedean akan timbul pede pada dirinya sendiri untuk menampilkan proyek yang akan kita tampilkan 3 bulan ke depan itu. Gitu gimana Pak Hedi? Iya, jadi Mbak Fitri bisa seperti ini mungkin. Bisa menganalisa terlebih dahulu. Kira-kira yang mau ditampilkan itu apa aja. Setelah dianalisa semuanya, nanti Mbak Fitri itu bisa melakukan pemadatan ibaratnya ya. Misal ketika pulang sekolah atau memberikan tambahan untuk menggali potensi mereka kembali selain di dalam proses pembelajaran yang mau Fitri lakukan. Jadi nanti dianalisa terlebih dahulu apa saja proyek yang akan ditampilkan. Seperti itu. Kalau sudah dianalisa siapa saja yang mau ditampilkan, baru Mbak Fitri buat tidak lanjut dari apa yang sudah Mbak Fitri analisa tersebut untuk dijadikan aksi nyatanya. Jadi bisa kok kita, apabila Mbak Fitri sudah komitmen untuk mengadakan suatu kegiatan besar seperti itu memang luar biasa sekali. Apabila bisa menggandeng teman-teman yang ada di sekolahan, saya rasa itu akan berhasil. Nah, tetapi keberhasilan tersebut juga ditentukan oleh Mbak Fitri dan teman-teman. Dan juga anak-anak yang sudah Mbak Fitri analisa terlebih dahulu apa yang akan ditampilkan tersebut. Mungkin seperti itu Mbak Fitri. Bagaimana Mbak Fitri? Iya, mungkin gini ya Pak Hadi ya. Berarti saya harus membuat jadwal dulu. Saya pilih anak-anaknya dulu, kemudian saya buat jadwalnya, kemudian saya gandeng salah satu teman saya, setiap pulang sekolah saya bisa memberikan tambahan untuk yang mengikuti proyek tersebut. Mungkin seperti itu apa ya Pak Hadi? Bisa ya? Karena terkadang seperti ini Mbak Fitri, kita sudah komit untuk mengadakan suatu kegiatan, kita sudah milih anaknya gitu kan, tapi milihnya itu ketika mepet dengan pelaksanaan. Contohnya proyek tersebut akan dilaksanakan di bulan besok, di mana bulan depan itu ada kegiatan, entah itu jeda semester, entah itu setelah penilaian akhir semester, seperti itu. Jadi terkadang kita sudah milih tetapi hanya dipilih saja, tidak dilatih. Seperti itu juga nanti akan membuat kendala dalam diri kita, dan yang jelas penampilan anak-anak juga tidak bisa maksimal, menurut saya seperti itu. Iya, ya juga sih Pak Hadi, memang memang harus ini ya,
terjadwal dulu mulai dari sekarang, dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, besok mungkin akan saya mulai coba, saya atur kembali anak-anak, saya pilih anak-anak yang akan mengikuti, kemudian jadwalnya akan saya susun, kemudian akan saya jalankan sesuai dengan jadwal tersebut, sehingga nanti pada saat pelaksanaan proyek itu insya Allah anak-anak bisa tampil dengan perfect lah paling tidak gitu. Iya benar Mbak Fitri. Iya pokoknya semangat selama kita mau berusaha, Mbak Fitri semangat untuk melaksanakan suatu kegiatan yang besar ini dengan kerjasama dengan teman-teman praktisi, saya rasa akan berjalan dengan lancar. Seperti Mbak Fitri, lanjutkan program yang bagus ini Mbak Fitri. Terima kasih loh Mas Hadi. Ini makasih sekali ya atas coachingnya siang ini. Senang sekali saya jadi jadi ada pencerahan. Jadi saya tuh mau melangkah jadi mantep gitu. Ya. Sebenarnya kita sama-sama belajar Mbak Fitri. Iya, kita sama-sama belajar. Ini tadi yang panjenengan katakan itu sudah saya tulis semuanya ini untuk saya analisa. Ternyata Mbak Fitri sudah hebat. Mantap, lanjutkan. Ya, terima seperti kasih, itu Mbak Fitri. Ya, maaf ya kalau saya sore-sore nih mengganggu waktunya Mas Hadi nih. Pasti sibuk sekali. Kita tukar pikiran aja enggak apa-apa seperti ini. Ya, terima kasih ya Mas Hadi ya. Selamat sore Mas Hadi. Terima kasih. Selamat sore Mbak Fitri. Semangat. Semangat. Cayo. Ya. Assalamualaikum Mbak Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Hadi. Gimana nih siang sore-sore? Sepertinya agak-agak Mbak Fitri ini saya butuh bantuan Mbak Fitri sepertinya ini. Kenapa, ada apa ini? Sepertinya kok galau melanda. Saya itu bingung Mbak Fitri. Ini ganggu nggak ada saya? Enggak sih, saya kebetulan waktunya luang. Ini nggak ada kegiatan apa-apa. Ada kegiatan lain nggak ini? Nggak ada. Kebetulan sudah saya cancel semua. Ya, buat saya ya. Tadi kan saya sudah WA ngabari Mbak Fitri, aku mau ketemu, mau cerita seperti itu ya. Iya, makanya. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Ya, sama-sama. Aku butuh bantuan Mbak Fitri sepertinya ini Mbak Fitri. Gimana? Mbak Fitri. Ya, aku butuh bantuan. Jadi Mbak Fitri. Saya kan ngajar kelas 6 Mbak Fitri ya. Ya. Tahun ini itu saya menemukan murid yang hampir setiap hari itu berangkat sekolahnya itu telat terus Mbak Fitri. Saya bingung ini. Padahal sudah saya lakukan itu, saya sudah ke rumah orangnya, tapi tetap aja. Gimana ini Mbak Fitri? Oh sudah itu ya Mas Hadi sudah ke rumahnya juga ya. Nah terus kalau pas ke rumahnya kelas 6 berangkatnya telat terus nih. Oh terus pas Mas Hadi ke rumahnya lagi ngapain dia? Kok sampai terlambat berangkatnya pada waktu Mas Hadi itu ke rumahnya itu saat apa metuk ke rumahnya tuh lagi ngapain dia itu kalau aku ke rumahnya itu kadang yang menemui malah mbahnya, dianya tidur gitu kan, kebetulan ini anaknya itu tinggalnya sama neneknya, jadi bapaknya itu kerja, ibunya kerja, dia tinggal sendiri dengan neneknya. Itu yang membuat saya pusing. Padahal sudah beberapa kali saya ingatkan ini Mbak Fitri. Aduh saya pusing ini, perlu cerita banyak sama Mbak Fitri. Sudah langkah apa saja sih yang sudah Mas Hadi lakukan? Mungkin berkaitan dengan keluarganya? Ya, jadi sudah ibaratnya kan saya bisa komunikasi ya Mbak Fitri ya dengan orang tuanya. Saya sudah WA, sudah telepon orang tuanya yang sedang kerja tersebut. Terus anaknya masih belum berangkat ke sekolah, telat lagi. Terus saya ketika anaknya itu berangkat sudah melakukan segitiga restitusi, tanya keyakinan kelas yang sudah dibuat, masih aja telat. Saya datang ke rumah bicara sama neneknya, masih aja telat. Ini gimana Mbak Fitri ya? Kira-kira yang ya juga ya. Kadang memang suka ini ya. Bagaimana Mbak Putri? Iya, kadang juga suka bingung kalau ada anak yang seperti itu gitu. Lalu Mas Hadi sudah pernah belum sih menemui si anak tersebut sendiri? Kan kalau tadi sudah WA ke orang tua, sudah ngobrol sama neneknya. Kalau sama si anaknya? Iya, jadi
Posisinya kan seperti ini Mbak Fitri, anaknya itu kan ketika berangkat sekolah telat, itu saya melakukan segitiga restitusi ke anak tersebut. Tanya keyakinan kelas yang sudah dibuat gitu kan, sudah tanya, tapi tetap aja besoknya sudah hari ini dibilangin tidak telat, oke, keyakinan kelasnya adalah kamu buat sendiri tidak telat gitu kan, tapi dalam kenyataannya besoknya berangkat telat lagi seperti itu. Oh iya. Gitu ya. Kira-kira kalau dari Mas Hadi sendiri pinginnya anak itu setelah Mas Hadi melakukan segitiga restitusi tadi, sudah membuat keyakinan kelas tadi kan ya, pinginnya Mas Hadi itu anak itu gimana? Inginnya ya gini ya Mbak, ya kan saya ngajarnya di kelas 6, di mana puncaknya SD kan di kelas 6 itu ya Mbak. Nah, saya ingin anak itu kan memiliki pengetahuan ilmu dasar untuk nanti dia lanjutkan di tingkat lanjutan di SMP itu tidak terlalu jauh dengan teman-temannya. Jadi saya inginnya itu anak tersebut itu berangkat lebih awal agar dia itu bisa menerima pelajaran mulai dari pagi gitu loh Mbak. Oh gitu ya. Mas Hadi sudah pernah belum sih melakukan selain dari segitiga restitusi itu, mungkin ada nggak sih yang yang bisa ini memunculkan semangat lagi untuk si anak itu, sudah belum Mas Hadi sudah ada perlakuan khusus? Apa mungkin dibuat kesepakatan baru ya Mbak ya, dibuat keyakinan baru khusus untuk anak itu ya Mbak, biar gimana ya, kan sebelumnya juga sudah membuat keyakinan kelas tapi tetap telat seperti itu. Apa dibuat yang lebih menyenangkan gitu ya, apabila tidak telat nanti ada reward gitu ya. Tapi takutnya kalau seperti itu malah merambah ke teman-temannya. Oh gitu. Bisa sih seperti itu. Contohnya gimana? Coba Mas, contohnya gimana kalau dari Mas Hadi sendiri biar si anak itu tadi kan mau dikasih treatment yang lain gitu, keyakinan kelas yang lain. Nah, coba dari si anak ini dari apa, Mas Hadi contohnya gimana? Mau gimana? Kalau seperti ini Mbak Fitri, kita buat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu apabila tidak terlambat berapa kali ya, biar dia merasa aku sudah tidak terlambat gitu. Jadi seperti dipaksa, tapi dalam dengan adanya paksaan tersebut nanti bisa berharap menjadi sebuah kebiasaan seperti itu loh Mbak Fitri. Jadi mungkin ketika aku tidak telat selama 10 kali, dia akan sebuah reward gitu. Ya rewardnya nanti bisa dibicarakan ketika di kelas seperti itu. Itu boleh nggak sih? Kalau menurut saya sih boleh-boleh saja, tetapi kadang kan anak juga pendapatnya berbeda ya. Nah, kalau seperti itu, coba Mas Hadi kira-kira kalau si anak yang terlambat tadi responnya kira-kira seperti apa? Kalau seandainya, pastinya kan Mas Hadi tahu karakteristik anak-anak di kelas 6 itu seperti apa. Nah, coba dengan satu anak yang terlambat tadi itu, apabila diberikan reward, itu kira-kira responnya bagaimana? Kira-kira kan Mas Hadi tahu kesukaan anak tuh seperti apa. Nah, kalau dikasih reward seperti itu, kira-kira si anak yang terlambat ini tadi semangat nggak sih? Gitu. Seperti itu ya, mungkin akan lebih semangat ya. Kalau anak-anak yang lain, atau teman-teman gini Mbak. Lah ya, nanti takutnya kalau semisal kita memberikan sebuah reward ke anak tersebut, anak yang lain malah ikut-ikutan. Wah, Pak Guru tidak adil seperti itu. Terus nanti malah, iya Pak Guru tidak adil seperti itu kan. Jadi takutnya seperti itu. Gimana Mbak Fitri? Ya juga ya, mungkin si anak bisa bilang Pak Guru nggak adil. Atau gini Mbak Fitri, jadi saya sampaikan ketika anak tersebut terlambat. Jadi gini, ketika anak tersebut terlambat, sebelum anaknya berangkat itu saya bicara dulu dengan teman-teman sekelasnya. Anak-anak, kamu peduli nggak sih dengan teman kita gitu kan? Peduli nggak sih dengan teman kita, temanmu yang bernama ini kan selalu terlambat gitu kan? Pak Guru sudah berupaya, sudah datang ke rumahnya, sudah telepon orang tuanya,
tapi tetap aja terlambat. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan dengan anak tersebut seperti ini, tapi kalian tidak boleh ikut-ikutan. Jadi Pak Guru ingin anak tersebut karena sudah di kelas 6, Pak Guru inginnya anak tersebut itu bisa berangkat lebih awal seperti itu. Coba yang rumahnya dekat, setidaknya bisa enggak sih menghampiri berangkat bareng gitu? Mungkin tanya dulu seperti itu ya. Nah ya bisa Mas Edi, mungkin dia dengan teman terdekatnya bisa lebih ini ya, bisa lebih terbuka gitu. Dari mungkin karena dia di rumah kan tidak ada yang sebaya, artinya seperti itu. Iya, coba besok saya tanya ke anak-anak. Iya, coba besok saya tanya ke anak-anak apakah anak tersebut di kelas itu bagaimana gitu. Ya. Soalnya pendiam banget, perempuan. Ya. Bagus sekali idenya seperti itu Mas Edi. Jadi coba saya tanya seperti itu dulu ya. Nanti semisal kok anak tersebut satu temannya itu tidak ada yang bisa menghampiri, mungkin bisa kita Mary gitu ya. Jangan iri apabila Pak Guru memperlakukan anak ini seperti ini karena anak ini memang butuh perhatian gitu ya. Jadi tidak ada beda-bedakan seperti itu ya Mbak Fitri ya. Iya, bisa seperti itu Mas Edi. Bisa nanti Mas Edi bisa memberitahu ke anak-anak dulu ya bahwa nggak boleh Mary sama temannya karena kondisi teman kita itu seperti ini gitu. Mungkin anak-anak juga akan lebih memahami ya Mas ya, karena pada dasarnya kan anak juga harus dituntun, mau kemanapun mereka melangkahkan, kita yang di belakangnya harus menuntun ya. Luar biasa sekali loh Mas Edi tadi solusinya, bisa dipraktekkan langsung nanti. Mas Edi. Iya, terima kasih Mbak Fitri. Saya sudah dapat pandangan banyak sekali. Saya itu kemarin tuh bingung sama anak ini, sudah di kelas 6, sudah waktunya mau ujian. Ini kan sudah lagi kan penilaian akhir semester 1 kan ya, kemarin sudah UTS gitu kan. Jadi bingung saya sama anak ini. Perempuan gitu kan. Tapi berangkatnya selalu telat seperti itu. Kasihan kalau ketinggalan pelajaran juga kan. Nantinya temannya sudah sampai B, dia pasti sampai A. Ya. Luar biasa. Apalagi perempuan kan nanti takutnya kalau sudah di SMP, anak tersebut tidak bisa mengikuti pembelajarannya, malah yang disalahkan guru SD-nya lagi kan seperti itu. Ya jangan merasa bersalah. Kesalahan bukan semuanya milik Anda. Iya, takutnya seperti itu. Jadi oke lah, nanti mungkin aku buat kesepakatan dulu dengan teman-temannya seperti itu. Iya, bisa ya. Tidaknya menghampiri dia kalau mau berangkat sekolah seperti itu. Ya, betul sekali Mas Edi. Semangat selalu Mas Edi. Semoga muridnya lebih dengan apa yang Mas Edi lakukan. Iya, sama-sama. Kita itu harus cerita ya Mbak Fitri ya. Iya, harus kalau udah cerita itu kadang kita bingung mau melangkah seperti apa gitu kalau ada masalah di kelas gitu. Iya, memang. Kadang mau. Ya, coaching dari jenengan luar biasa. Terima kasih sekali sudah menguatkan. Mudah-mudahan nanti anakku yang satu ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Iya. Sama-sama ya Mas Edi.